lagi di channel YouTube saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memulai Microsoft Excel dan beberapa pengaturan dalam Excel. Pertama adalah kita akan belajar cara membuka Microsoft Excel. Teman-teman, untuk masuk ke Excel ini banyak sekali caranya ya yang dapat digunakan, dan saya akan memakai salah satu cara, yaitu kita mulainya dari tombol start ini yang ada pada office button, lalu kita cari Microsoft Office. Sini saya pakai Office 2013 ya, dan kita pilih Excel 2013. Nah, ini lembar kerjanya. Nah, lembar kerja Excel ini merupakan lembar bentang kosong. Nah, dia disebut juga dengan lembar kerja, dan lembar kerja ini disimpan dalam file yang disebut dengan buku kerja. Buku kerja bisa memiliki satu atau beberapa lembar kerja di dalamnya. Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, salah satu hal yang membuat aplikasi Excel cukup terkenal adalah kelengkapan fitur formulas dan functions yang lebih kita kenal dengan istilah rumus Excel. Formula dan fungsi ini digunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan berbagai proses perhitungan data secara cepat, secara tepat, dan semi-otomatis. Formula Excel bisa kita gunakan dalam perhitungan yang sederhana sampai kalkulasi yang kompleks. Baik itu untuk data berbentuk angka, berbentuk data teks, data tanggal, waktu, atau kombinasi dari data-data tersebut. Pada Microsoft Excel, kita bekerja dengan sistem workbook. Sedangkan di dalam workbook ini, dia terdapat worksheet atau lembar kerja yang biasanya cukup kita sebut sheet saja. Nah, jika workbook adalah sebuah buku, maka worksheet adalah lembaran-lembaran kertas yang berada dalam buku tersebut. Nah, pada worksheet ini kita bekerja dengan menggunakan kolom dan baris yang membentuk kotak-kotak kecil berupa sel-sel tempat kita memasukkan data. Nah, kita akan mengenal satu demi satu tampilan di Excel ini. Nah, kita mulai dari Quick Access Toolbar. Ini merupakan Quick Access Toolbar. Nah, pada tombol Setting Customize ini, kita dapat memilih pada More Comments. Di sini kita dapat memilih icon mana lagi, icon apa yang mau kita tambahkan lagi di Quick Access Toolbar ini. Kan di Access Toolbar ini ada Save, ada Undo, ada Redo, ada Copy. Nah, kalau kita mau menambahkan icon lagi di Quick Access Toolbar ini, maka kita dapat memilih apa yang mau kita tampilkan di Quick Access Toolbar. Misalnya, kita mau menambahkan icon cut yang berbentuk gunting ini, cut, maka kita klik, lalu kita pilih add. Setelah itu kita OK. Nah, di sini di tampilan Quick Access Toolbar-nya akan muncul icon cut ini seperti yang telah kita tambahkan tadi. Berikutnya yang ada dalam lembaran kerja Excel ini adalah title bar. Title bar ini adalah baris judul untuk menunjukkan judul file Excel yang sedang dibuka. Jika lembar kerja yang dibuka belum disimpan dan diberi nama, maka lembaran kerja tersebut ketika ditutup secara default
diberi nama dengan nama book 1, book 2, dan seterusnya. Tetapi kalau kita sudah memberi nama file, maka nanti nama file ini akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Ini yang namanya title bar. Berikutnya ada menu bar. Seperti halnya pada software Office lainnya, pada Excel juga terdapat menu bar yang berisi beberapa menu utama, di mana menu-menu ini membawahi banyak menu lain yang dilengkapi dengan ikon-ikon untuk memudahkan penggunaan. Di Office 2013 ini terdapat beberapa menu bar, di antaranya ada file, di sini file. Nah, file ini berfungsi untuk mengakses file secara umum seperti new file, open file, save as, print, dan lain sebagainya. Ini. Selanjutnya ada menu home. Menu home ini berisi pengaturan secara keseluruhan yang paling sering diakses seperti mengatur jenis huruf, ukuran huruf, posisi teks, itu baik berada di kanan, tengah, kiri, atau kanan kiri, dan lain sebagainya. Berikutnya ada menu insert. Nah, menu insert ini kita butuh untuk menyisipkan sesuatu ke dalam lembar kerja atau worksheet Excel ini. Disinilah tempat mencari menu perintahnya. Pada tab ini bisa kita temukan tombol perintah untuk menyisipkan chart ataupun tabel atau gambar-gambar lain yang mau kita buat. Berikutnya ada page layout. Page layout ini untuk mengatur tampilan halaman, termasuk juga mengatur dan memilih ukuran kertas yang akan digunakan. Menu-menu pada tab ini kebanyakan merupakan menu yang terkait dengan kegiatan untuk kita mencetak data yang telah kita buat. Berikutnya ada formulas. Nah, formulas ini dia berisi seluruh formula-formula atau rumus yang terdapat pada Excel, mulai dari penjumlahan hingga fungsi makro yang rumit. Semua fungsi Excel yang tersedia dapat ditemukan pada bagian ini, yang mana masing-masing fungsi Excel tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori fungsi tertentu. Berikutnya ada data. Data ini merupakan menu yang berfungsi untuk mengatur data yang terdapat pada box seperti untuk sort data, filter, remove duplicate, dan lain-lain. Pada tab data ini bisa kita temukan menu untuk melakukan koneksi dengan sumber dari data luar dan yang terkait, serta menu sortir dan filtering data. Berikutnya ada review. Nah, pada tab review ini kita bisa temukan menu cek spelling. Kita bisa temukan menu cek spelling atau menambah komentar serta melakukan proteksi worksheet. Berikutnya ada view. Nah, di menu view ini kita pakai untuk kita mau memunculkan menu lain yang belum aktif di lembar kerja kita seperti fungsi freeze halaman, memunculkan menu makros, dan lain-lain. Pada tab view ini kita bisa mengatur opsi tampilan jendela pada aplikasi Excel. Berikutnya ada tampilan yang keempat, yaitu formula bar atau baris rumus. Ini formula barnya, yaitu ini ya. Formula bar ini merupakan dia kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Bagian ini difungsikan pula sebagai tempat untuk memasukkan rumus serta mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang telah dibuat. Bagian ini juga menunjukkan alamat sel yang aktif beserta isinya.
Tampilan yang berikut ada sel. Nah, sel ini atau dikenal dengan worksheet area ini sering juga disebut dengan workspace. Sel ini berisi kumpulan-kumpulan sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom yang diberi simbol dengan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dan juga ada baris atau row yang dengan simbol 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di dalam sel inilah kita menyusun data-data sesuai dengan kebutuhan. Ini namanya sel. Berikutnya ada status bar. Nah, status bar ini mempunyai dua area utama, yaitu message area pada bagian kiri dan kotak indikator pada bagian kanan. Nah, ready ini merupakan pertanda bahwa Excel siap menerima perintah. Sedangkan num itu mau mengidentifikasikan bahwa fungsi-fungsi tombol-tombol angka pada bagian keypad di bawah keyboard dalam kondisi aktif. Berikutnya, tampilan yang berikut yang mau kita lihat adalah sheet. Ini sheet 1. Nah, berbeda dengan Office Word, lembaran kerja pada Excel ini dibuat bersheet. Masing-masing sheet terdiri dari banyak lembar. Kita bisa menambah sheet. Misalnya ini kalau mau menambah sheet tinggal klik di tanda tambah ini atau new sheet. Nah, ini maka akan muncul sheet 1, sheet 2, sheet kosong berikutnya. Kita juga bisa memberi nama sheet. Misalnya pada sheet 1 kita mau memberi nama tes. Nah, ini langsung klik. Ini tadi klik ini rename ya. Klik kanan rename baru tulis tes. Nah, oke. Atau kita mau menghapus sheet-sheet yang tadi kita tambah, kita mau hapus kembali bisa. Caranya kita klik kanan lalu delete. Delete. Oke. Nah, sheet ini berada di bagian bawah lembar kerja daripada Excel. Berikutnya, tampilan berikut yang mau kita lihat adalah scroll bar. Nah, scroll bar ini pada Excel ada dua, yaitu bagian samping dan bagian bawah. Nah, di bagian samping ini dia berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan kertas. Ini kita bisa geser mau menaik, mau menurunkan, geser. Sedangkan kalau untuk bagian bawah dia untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Ini kita klik, tinggal tarik ke kanan ataupun ke kiri. Ini menggeser kertas ke kiri dan ke kanan. Nah, selain tampilan-tampilan yang tadi telah kita lihat, kita juga akan belajar mengenai fungsi-fungsi yang ada pada Excel ini. Nah, fungsi utama pada Excel ini adalah sebagai aplikasi pengolah kata. Fungsi atau kegunaan Excel dalam pekerjaan sehari-hari itu antara lain dia untuk membuat, mengedit dan mengurutkan serta menganalisa dan meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, juga menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Selain itu juga dapat melakukan analisa serta riset harga, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali fungsi dari Excel ini. Dalam Excel juga kita mengenal adanya operator Excel. Operator Excel adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan pemrosesan atau perhitungan data. Operator pada Excel menentukan
tipe perhitungan yang ingin kita jalankan pada elemen sebuah rumus Excel seperti tambah, kurang, bagi, kali. Excel akan membaca operator Excel ini seperti tambah, kurang, bagi, kali ini sebagai sebuah operator jika kita menulisnya dengan menggunakan tanda sama dengan. Jadi ketika kita menginput data tanda sama dengan, maka Excel akan membaca bahwa lambang berikutnya yang akan kita tuliskan akan merupakan sebuah operator. Jadi misalnya, ketika kita mau menulis 1 tambah 1, kalau kita hanya tulis 1 tambah 1, maka Excel akan membacanya sebagai teks saja. Tetapi kalau kita kita menampilkan tanda sama dengan juga, misalnya sama dengan 1 ditambah 1, lalu kita enter, maka hasilnya adalah 2. Jadi kalau tanpa sama dengan, maka Excel akan membacanya sebagai teks saja. Tetapi kalau kita memakai tanda sama dengan, maka Excel akan membacanya sebagai operator. Jadi, lambang sama dengan merupakan kunci dalam operator. Jadi seperti ini tadi, untuk membuat perhitungan aritmatika ada banyak cara yang akan kita lakukan. Misalnya kita menggunakan aritmatika di Excel dan kita mencoba menjumlahkan, misalnya ada angka 80 dan 30. Nah, kita bisa menggunakan fungsi sama dengan ini 80 ditambah dengan 30. Nah, pada Excel ini ketika kita melakukan penjumlahan, yang terbaca di sini bukan angka 80 maupun angka 30-nya. Tetapi yang nampak di sini adalah sel di mana angka yang mau kita jumlahkan tadi berada. Misalnya, ini pada B7. Padahal yang mau kita jumlahkan adalah angka 80-nya. Tetapi yang muncul di fungsinya di sini B7 itu menandakan bahwa angka 80 ini dia berada di kolom B pada barisnya yang ke-7. Demikian juga untuk angka 30 dia berada di kolom C barisnya yang ke-7. Jadi di sini adanya C7. Lalu kita enter. Hasilnya 110. Nah, ada cara lain juga yang dapat kita lakukan atau dapat kita gunakan, yaitu kita menggunakan rumus fungsi. Fungsi yang dapat digunakan adalah sum. Nah, pada contoh kedua ini, rumus sum digunakan untuk melakukan penjumlahan pada range yang berbeda kolom. Jadi, sama dengan fungsi sum ini simbolnya sum. Nah, karena dalam Excel harus menggunakan operator, maka harus buka kurung, lalu kita blok angka yang mau dijumlahkan. Kita blok, lalu tutup kurung, dan enter. Hasilnya sama. Nah, kelebihan Excel berikutnya adalah dia bisa membuat nomor secara berurutan. Jadi, saya tidak perlu lagi untuk mengetik angka 1, 2, 3, 4 sampai 100 begitu secara manual. Nah, cara penomoran otomatis ini akan mengurangi tingkat kesalahan dalam penulisan nomor urut. Misalnya kita 1, 2. Nah, caranya kita mau membuat nomor ini secara otomatis adalah kita blok
pada sel yang menuliskan angka 1 dan 2, kita blok. Lalu kita arahkan mouse pada pojok kanan bawah, sehingga pointer ini berubah menjadi tanda plus atau tanda tambah. Lalu kita klik kiri pada mouse, kita klik dan tahan, lalu kita tarik atau seret ke bawah sampai nomor berapa yang mau kita inginkan atau mau kita buat. Misalnya sampai 50, lalu kita lepas. Maka nomor urut ini akan tampil secara berurutan sampai nomor 1 sampai nomor 50. Misalnya. Nah, tetapi kalau pada Excel ini kita harus bloknya 2 baris. Kita harus blok 2 baris. Karena kalau kita hanya blok 1 baris, maka Excel akan membacanya untuk kita hanya mengcopy teks saja, bukan mau melakukan penomoran otomatis. Misalnya, contoh, misalnya kita klik 1, 2, 1, 2. Nah, kita hanya blok pada sel yang ada bertuliskan nomor 1, lalu kita seret ke bawah. Maka yang terjadi adalah semuanya menghasilkan angka 1. Nah, ini artinya bahwa Excel membaca hanya sebagai teks saja. Nah, selain untuk urutan nomor, bisa juga untuk mengurutkan bulan. Caranya sama seperti untuk penomoran. Pada penomoran tadi, namun penulisannya harus dalam bahasa Inggris karena Excel di komputer saya ini membaca bulan itu dalam bahasa Inggris. Jadi kita tulis Januari, Februari, Februari. Lalu kita blok Januari, Februari, kita seret ke bawah sampai Desember. Ini sampai Desember. Tapi kalau mau tarik lebih lagi, maka dia akan memulainya dari Januari. Selain nomor dan bulan, bisa juga kita untuk pembuatan hari. Nah, sama juga dia harus pengetikannya dalam bahasa Inggris. Jadi Sunday, Monday. Lalu kita blok, lalu kita tarik. Nah, dia sampai Saturday. Nah, kalau sudah sampai sini tapi masih kita tarik terus, maka dia akan memulai lagi dengan Sunday terus sampai selesai. Nah, berikutnya misalnya ada sebuah data. Misalnya di sini ada sebuah data. Misalnya di sini ada sebuah data, maka kita bisa ya. Misalnya di sini ada sebuah data. Dan pada jumlahnya di sini jumlah per unitnya, kita mau menambahkan satuannya menjadi satuan DOS. Nah, caranya gampang. Kita blok sel yang mau dirubah ini, lalu kita masuk dari
menu home ini ada submenu alignment. Di sini kita klik pada alignment setting, lalu kita pilih number. Di number sini lalu kita pilih pada pilihan custom. Di tipenya kita taruh DOS. Nah, karena di Excel ini maka kita harus mengetiknya dalam tanda kutip 2. Lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis maka akan berubah tambahan satuan DOS pada jumlah barang ini. Nah, kita juga bisa merubah satuan nilai mata uang. Misalnya di sini ada harga per DOS-nya. Caranya kita blok sel yang mau dirubah. Lalu masih dari menu home tadi di alignment setting ini kita klik. Lalu pada number kita pilih pada pilihan number. Lalu kita pilih accounting. Accounting ini karena kita akan membuat satuan mata uang. Dan pada pilihan simbol ini ada berbagai jenis mata uang, tergantung jenis mata uang apa yang mau digunakan. Dan saya akan menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Lalu kita pilih rupiah, lalu kita klik OK. Nah, berikutnya saya bisa membuat tabel ini agar lebih menarik dengan tampilan tulisannya. Misalnya pada judul tabel nama buah, saya akan membuatnya lebih menarik. Jadi kita klik pada tabelnya, lalu kita masuk dari submenu alignment setting ini, lalu kita pilih pada alignment. Nah, di sini ada orientasi. Orientasi ini dapat kita pilih untuk merubah tampilan tulisannya. Nah, orientasi ini dia berbentuk setengah lingkaran dan kita dapat memilih tampilan tulisan seperti apa yang mau kita inginkan. Ini dia bisa ini minus atau ke atas sampai ini 90 derajat. Tapi kita buat jadi 30 aja. 30. Oke. Nah, pada judul tabel ini kita dapat mengaturnya untuk ke tengah. Nah, kita blok judulnya, lalu kita pilih di home ini, di alignment ini ada pilihan merge and center. Kita klik. Nah, pada kolom-kolom judul tabel ini, judul per kolom ini, kita bisa memberi warna. Maka caranya kita blok, lalu kita pilih di theme color ini, kita dapat memberi warna sesuai yang mau kita inginkan. Nah, berikutnya yang mau kita belajar adalah cara mendelete tabel. Misalnya di sebelah sini ada sebuah kolom lagi yang menulis tentang keterangan. Maka di sini ini menuliskan keterangan buah dalam kondisi baik atau apa. Misalnya kalau kita mau menghapus kolom harga per dos ini, maka kita
klik pada tabel yang dimaksud, lalu kita blok, lalu kita klik kanan, pilih delete, lalu entire column. Nah, ini dia akan menghapus kolomnya. Kita undo kembali, atau kalau kita mau menghapus barisnya, kita juga dapat blok, lalu klik kanan, delete, kita entire row. Oke, kita undo kembali. Nah, di pilihan delete ini ada dua pilihan, yaitu shift cell left dan shift cell up. Nah, shift cell left ini digunakan untuk menghapus satu atau lebih sel dan menggeser sel di sebelah kanannya ke sebelah kiri pada posisi sel yang dihapus. Misalnya di sebelah kolom kanan perdos ini ada kolom ini, kolom keterangan ini. Nah, ketika kita menghapus kolom harga perdos, maka posisi sel untuk kolom keterangan akan berpindah ke sebelah kiri. Ini delete, shift cell left, dia akan berpindah ke sebelah kiri. Kemudian ada shift cell up. Nah, ini digunakan untuk menghapus satu atau lebih sel dan menggeser sel di bagian bawah ke atas pada posisi sel yang dihapus. Misalnya, di bagian bawah tabel ini ada sebuah tulisan, misalnya tulisan Waingapu. Nah, ketika kita menghapus baris pada harga perdos, misalnya kita hapus ini, lalu kita klik kanan, delete, lalu kita pilih shift cell up. Nah, ketika kita menghapus baris harga perdos, maka tulisan sel yang bertuliskan Waingapu akan berpindah ke bagian atas di tempat sel yang telah dihapus tadi. Nah, selanjutnya misalnya ada data yang kita miliki, misalnya dia dalam jumlah yang banyak. Ini kita buat dalam jumlah yang banyak, misalnya sampai 1000 begitu. Nah, misal ini kita mau menghapus sel yang kosong ini. Kita mau menghapus sel yang kosong, maka caranya adalah kita blok semua, Ctrl A. Kita blok semua. Lalu kita tekan Ctrl G. Nah, pada pilihan spesial ini kita pilih, ada di sini pilihan untuk blank. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah itu kita klik kanan lalu pilih delete. Lalu kita pilih entire row. Oke. Maka sel yang kosong akan terhapus. Atau ini sel yang kosong itu tidak dihapus, tetapi kita mau mencantumkan tulisan atau keterangan no data, misalnya. Maka caranya adalah kita ketik no data, lalu kita tekan Ctrl dan Enter secara bersamaan. Nah, jadi secara otomatis kolom-kolom yang tadi kosong tidak terhapus, tetapi bertuliskan no data. Ini no data ya. Ini juga no data. Nah, selanjutnya kita mau melihat bagaimana kalau kita mau membuat ukuran selnya lebih besar. Maka caranya kita blok lalu
kita pilihnya dari menu home. Ini ada di pilihan di submenu cell ini ada format. Kita klik di sini ada pilihan row height dan column width. Nah, ini row height ini untuk memperbesar atau memperkecil baris. Sedangkan column width ini dia untuk memperbesar atau memperkecil kolom. Kita contohkan misalnya row height-nya. Sini aslinya 15 ya, kita buat jadi 20. Lalu kita oke. Maka barisnya akan berukuran lebih besar dari yang semula. Atau pada kolomnya, misalnya ini kita buat jadi 5 mungkin atau 7. Yang kecil. Atau buat jadi 15. Ya, ini dia jadi besar. Jadi kita dapat memperbesar atau memperkecil baik itu kolom maupun baris sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu di sini di menu home ini pada pilihan format yang ada di submenu cell ini kita pilih di sini ada row height dan column width. Row height-nya untuk baris, column width-nya untuk kolom. Berikutnya, kalau kita mau mengganti warna kolom ini sesuai dengan yang kita inginkan, bisa. Di sini kita tinggal di theme color ini, tinggal kita rubah sesuai mau memberi warna apa. Ini banyak-banyak pilihan warnanya sesuai dengan yang mau kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, teman-teman, sekiranya sekian dulu tutorial yang dapat saya bagikan buat teman-teman. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.